Ini teman-teman sudah masuk di grup PA semua ya, mata kuliah ini ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah masuk ya? Sudah Pak. Pak Fajar Adi, ini Ya, Prof. Mohon izin, S3 Prof. ya? Siap, S3 Prof. kan? S3, Prof. Ya. Ya. Teman-teman Mohon izin, lain Prof. S3 tetap mau pada ikut? Insya Allah, Prof. Tadi juga sudah Ya. disampaikan, Prof. Mohon izin, Prof. Baru join minggu ini, Prof. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kita koordinasikan lagi. Baik, Prof. Mungkin kan ke depan jadwalnya Senin nih. Ya, Prof. Ya, nanti kita mengecek jadwal dulu untuk pekan berikutnya. Baik, Prof. Di sistem presensi sudah muncul belum kalau untuk mahasiswa peserta IPB Mobile? Belum dicoba ya? Sejauh ini kan kami masih ada yang KRSB, Pak, jadi belum ini ya? muncul. Iya, Pak. Belum muncul. Saya cek, mungkin yang mata kuliah ini belum ya? Kalau yang S1 Pak, sudah. yang KRSB belum muncul saya Pak. Belum ya? Oh ya, yang minggu lalu juga baru 2 orang nih yang di KRS. Ya. Tidak apa-apa kita sesuaikan lagi. Kalau batas penetapan kepastian KRSB sampai ke pekan ini ya? Iya, Pak. KRSB mulai tanggal 22, Pak. Sampai 22? Baru mulai tanggal 22, Pak. Oh ya. Berapa hari itu? Artinya begitu artinya masa periode pengisian udah lama ya kalau nggak salah ya? Nggak salah, cuma sebentar sih, Pak. Ya. Untuk kepastian ini peserta masing-masing mata kuliah ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Izin, Prof. 22 sampai 25, Prof. Sampai 25 ya? Iya, Prof. Sekarang tanggal 16, masih sepekan ya? Ya. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Saya langsung jadi host nih. Co-hostnya udah ada ya? Bu Desi. Ya, nggak apa-apa. Siapa nih? Pak Muslim? Prof, iya Prof, Muslim Prof. Ya.
Baik, sambil tunggu, saya putarkan video dulu ya, Mangga, Prof. Bapak ya. Baik, Sambil- Prof. Oke, saya share ini dulu. Nggak tahu sudah pernah lihat belum nih? Saya cek dulu. Udah muncul belum ya? Sudah, Prof. Tinggal suaranya. Udah ya? Sekarang Sudah. ya Sudah, Prof. terwujudkanlah impian saya Udah pernah lihat belum membeli nih? perahu agak besar sedikit daripada yang lalu. Karena Ini kita baru bisa kali. jalan walaupun besar-besar sedikit gelombang, kita bisa juga jalan. Sama kalau agak kencang angin kan bisa perahu ini kan bisa melawan sama gelombang, sama angin gitu. Daripada yang kecil kemarin-kemarin. Gitu, itulah senangnya saya rasanya. Jadi pengumpul yang lain itu kadang dipermainkan kita lah, begitu. Tapi setelah ada Aruna berdiri sini, ya enggak seenak-enaknya dia permainkan sudah kita. Makanya aku itu senang sama Aruna, karena Aruna itu langsung terbuka sama kita. Sekian harga dari sana, sekian pembelian di sini. Bisa jadi uang, bisa jadi jaring sekaligus. Karena ada dibilang kupon kan, jadi nelayan yang separuhnya kan agak senang. Bukan lagi uang di rumah dipakai untuk membeli lagi jaring. Uang kupon sudah dipakai. Jadi kalau masalah besarnya, keuntungannya besar betul. Ini bermula dari e-commerce yang kita buat gitu. Jadi dari aplikasi e-commerce yang kita buat itu memancing orang-orang yang bukan hanya di Indonesia, tapi di luar yang nge-search kata fish atau misalkan beli ikan, itu akan langsung connect ke commerce kita. Dari situ mereka sadar, oh Indonesia nih ikannya udah mulai online gitu. Akhirnya menghubungi ke kita seperti bayar dari Amerika, bayar dari Jepang, bayar dari Vietnam. Mereka akhirnya nanya sama kita. Dan kita menghubungkan nelayan-nelayan kecil yang di Indonesia yang mana mereka ini tidak terorganisir. Kita mau bagaimana? Karena kita ini tidak punya HP yang kayak dia orang kan. Kita punya HP yang tutup lah gitu. Nah, itu aja. HP itu tuh Yang HP center itu yang Iya, HP center. Yang kecil itu, yang murah itu. Kita belum terlalu tahu namanya juga aplikasi kayak gimana menggunakan, ya kan? Nah, di situ lagi yang pusing kita ini. Baru kita kan cuma orang biasa-biasa aja. Bukan tamatan apa ke apa. dulu ya. Ya memang harus sabar sih Mas. Kadang untuk menjelaskan itu nggak cukup 1 kali, 2 kali. Kita harus berulang-ulang. Oh Pak, ini harus saya input lagi.
Ya memang kita setiap transaksi harus di-input Pak supaya semua tercatat gitu. Ada yang nelayan sekali dijelaskan langsung tanggap gitu, maksudnya mengerti. Oh berarti kalau timbang di Aruna ya kita harus pakai teknologi ini atau pakai aplikasi ini, semua harus jelas namanya ini. Yang lagi kita siapkan adalah satu teknologi. Aplikasi ini akan membroadcast secara otomatis dalam bentuk SMS. Tiap hari cuma ada broadcastan masuk ke SMS. Sekarang HP mereka kan HP SMS. Semua bahwa Bapak ini dengan poin segini, hari ini harga ikan Bapak yang diterima segini. Jadi mereka cukup cek di situ. Oke. Sudah lihat semua tadi ya? Sudah Pak. Sudah ya. Ada yang mau kasih komentar? Bagus Pak. Coba Haikal nih. Oke, coba Haikal kan orang biro komunikasi nih. Ya. Gimana Pak. komentarnya nih? Dari Videonya bagus nggak? Kualitas Gimana? video? Kalau kualitas videonya sih masih kurang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk dari informasi kemudian juga inovasi ini bagus sekali sih Pak. Karena kita bisa melihat dari suatu teknologi ini bisa menjadi solusi gitu Pak. Jadi solusi untuk bagi para nelayan dan ya lebih terberdayakan aja Pak, lebih dibantu gitu Pak. Oke. Haikal S1-nya apa nih? Saya SKPM ya? bukan Pak, saya agronomi. Oh, agronomi. Oh, tapi Apa? sekarang di Birkom ya? Iya. Boleh kalau lihat video tadi Haikal ya? Ada pihak-pihak mana saja itu yang kita lihat dari fenomena tadi? Ini Kalau Aruna ya? Apa saja itu unsurnya? yang Atau pertama pihaknya? Yang pertama mungkin saya bisa melihat ada nelayan ataupun masyarakat Pak yang terlibat Pak. Ya, Kemudian terus? juga ada mungkin gabungan nelayan ya Pak. Kalau petani kan gapoktan itu, kalau nelayan Ya. mungkin grupnya gitu Pak. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat ada bisa dibilang kayak dalam tanda kutip pengembang Aruna itu sendiri Pak, pengembang si aplikasinya Jadi ada sendiri. manajernya ya? Ya, Terus ada penggagasnya. apa lagi tuh? Ada manajernya juga Pak yang membantu dari pemuda tadi untuk menggerakkan sebagai Di lapangan ya? seperti itu Pak. Kira-kira kalau memang tidak disebut ya ini di wilayah mana, tapi seingat saya itu di Kaltim tuh, kan memang sudah beberapa titik atau banyak pengembangan Aruna ini. Apalagi selain yang Haikal sebutkan, pihak mana lagi yang mungkin punya peran? Aplikasi ya Pak? Selain aplikasi, dari sisi orangnya atau manusia atau aspek sosial. Siapa Maksudnya- lagi kira-kira? Maksudnya Kan Pak? tadi ada direktur Aruna, manajer, ada nelayan atau pemuda atau masyarakat. Siapa lagi kira-kira yang mungkin ikut berperan atau bisa berperan? Pembuat aplikasinya Pak? Pembuat aplikasi. Kira-kira atau mungkin ada teman lain yang mau kasih pendapat? Pihak mana lagi yang mungkin bisa berperan dalam kaitan ini, implementasi Aruna? Pemerintah harusnya bisa Ya, berperan Pak. pemerintah, orang berwenang ya, berwenang. Pak. Dalam hal ini mungkin dinas terkait, ya mungkin saja itu ada di area TPI, tempat pelelangan ikan atau sekitarnya ya, Iya Pak. atau pusat-pusat sumber daya perikanan ya. Dan ini di Indonesia memang sangat potensial ya, terutama seperti ya di Maluku juga itu lumbung ikan ya, yang kalau kita tahu, konon saya pernah ke sana itu, jadi ikan apa tuh tuna ya sampai dibawanya ke ya termasuk mungkin ke Filipina, ke Jepang, sampai mungkin kita hanya sumber daya pengambilannya saja itu ya, tapi optimalisasi sampai hilirnya masih kurang di kita ya, sumber dayanya begitu banyak sebenarnya perikanan. Baik, terima kasih Haikal ya. Ada yang mau kasih komentar tambahan mungkin dari sisi yang berbeda? Pak Kurnia ada pendapat? Boleh izin Ya, sedikit silakan, kali, Pak. kalau Saya ada. sudah hampir semua sama Pak Haikal. Dari segi videonya Pak, mungkin kalau saya melihatnya masih potret Pak ya, bukan landscape. Jadi kita melihatnya setengah gitu Pak, nggak fokus di depan layar secara penuh. Oh ya ya. Itu yang ya. pertama. Lalu yang kedua itu udah baik Pak dari segi teks Pak. Jadi kita walaupun kita tidak mendengar secara baik itu sudah disiapkan teksnya Pak atau subtitle. ada narasi Jadi kita bisa secara jelas Ya. membaca. Itu aja sih Pak tambahnya Pak. Ya, baik.
Terima kasih Pak Kurnia ya. Pak Muslim ada pendapat? Siap, Prof. Ada. Ya, Jadi gimana? kalau tambahan saya, selain menurut pihak-pihak terkait, pemerintah, penyuluh, juga mungkin nelayan, kita juga harus mempromosikan produk-produk unggulan ikan atau juga produk setempat, sehingga si buyer itu makin lebih tertarik seperti itu. Kemudian kualifikasinya, kemudian total jumlahnya gitu ya, kuantitasnya juga harus ada menurut saya, Prof. Ya. Baik. Pak Oli sudah datang belum ya? Sudah bergabung belum? Belum kelihatannya? Belum sepertinya, Pak. Oke ya. Kalau teman-teman belum bisa presensi, boleh nanti tolong bantu itu untuk pelaporan ke Bu Desi yang hadir hari ini. Kalau belum bisa isi presensi di IBB Mobile, ya boleh dipoto atau screen, bisa ya. Nanti kalau enggak Pak Oleh nanti. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya dengan persiapan materi kuliah. Saya share materi ini, perubahan atau ketetapan jadwal setelah dapat info dari Pak Gudang. File yang minggu lalu sengaja saya belum share karena itu kemungkinan perubahan jadwal atau ini ya. Nah ini mudah-mudahan sudah lebih mantap file ini. Sudah terlihat belum nih? Sudah, Pak, sudah terlihat. Ya, oke. Sudah, Pak. Ini mengkonfirmasi yang perubahannya saja nih. Pekan lalu kan sebagian sudah lihat ini ya. Saya perbesar dulu. Bu Rina kan minggu lalu ikut ya? Ikut, Pak. Ya. Ikut. Jadi ini mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan. Pernah nama mata kuliah ini ITK, Ilmu dan Teknologi Komunikasi. Terus pernah juga TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di kurikulum baru diusulkan namanya menjadi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan. Memang fokusnya untuk Prodi KMP ya. Deskripsinya, ini pengampu dulu, ya pengampu saya, Prof. Gudang, Pak Iman Hermadi, dan Bu Anissa. Ya, rencananya seperti itu timnya. Deskripsinya ini tetap ya, nanti file ini saya share di grup mungkin ya, atau di chat. Ini deskripsinya tidak berubah ya. Jadi ada materi praktikum sebagai kelanjutan dari perkuliahannya. Nah, bahasan-bahasanya itu berkaitan dengan penguasaan TIK atau media komunikasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang pembangunan. Yang dibahas antara teori, perspektif, proses, dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pemanfaatannya mulai dari media yang sifatnya konvensional, mungkin kalau pinjauan sekarang ya, tapi kita perlu tahu proses historis pengembangannya. Kemudian beragam platform dalam komunikasi pembangunan, e-commerce, ya, sharing informasi maupun proses-proses pengambilan keputusan, promosi atau berjejaring, literasi teknologi, kemudian literasi digital, dan karakteristik multimedia, baik yang cetak, audiovisual, serta perancangan aplikasi multimedia dan teknologi informasi berbasis komputer. Kita dalam lingkup praktikumnya, nanti terutama di materi Pak Gudang dan Pak Irman, meskipun pandemi barangkali nanti disiasati bagaimana bisa melakukan tugas terstruktur. Ya. Kalau dari saya nanti bacaan kemudian dipresentasikan, ya. Nanti kita lihat jadwal detailnya. Ini learning outcome-nya, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi dan implikasi pemanfaatan TIK untuk pembangunan, mampu menganalisis perkembangan TIK, merancang desain berbagai jenis TIK atau peminatan yang mungkin akan dikembangkan atau dikaji sebagai tugas akhir, lalu kemampuan mengevaluasi pemanfaatan TIK dalam proses pembangunan.
Ini bentuk pembelajarannya, ya. Materi praktikum. Ya. Nah, urutan materi perkuliahan ini saya coba rubah tanggalnya ya. Ini tanggal 9 pekan lalu ya sudah. Ini minggu ini saya coba sisip materi terkait dengan implementasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi pada berbagai bidang. Kalau kita lihat memang implementasi TIK ini sudah mulai banyak ya. Tidak saja ya pembangunan ini bisa pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan ya cukup banyak juga berkreasi untuk memperlancar proses-proses aktivitas di dalam masing-masing bidang. Pekan depan ini rencananya Senin ya berarti ya. Selasa siang kebetulan Prof. Godang ada kuliah S1 yang wajib jadwalnya biasa diprioritaskan. Sehingga kita cek dengan jadwal lalu beliau usulkan yang matching itu Senin siang ya, mulai pukul 1. Ini materinya ya. Nanti berikutnya sampai pertemuan ke-7 nih ya. 3, 4, 5, 6, 7 nih dengan Prof. Godang atau Bu Nisa biasanya untuk tandemnya. Mudah-mudahan biasanya kalau tidak ada acara lain beliau akan mengisi. Ini ya, teknologi perangkat keras, hardware maupun softwarenya, lalu sistem jaringan ya. Pak Irman tetap hanya berubah hari. Nanti koordinasi kepastian apakah semua tetap Senin. Saya juga menyesuaikan sementara Senin memang siang bisa ya. Ini Pak Irman 3 pertemuan mengenai blog dan perancangannya, dan baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut. Kemudian untuk penugasan atau pembahasan dengan saya mulai dari materi teknologi komunikasi cetak, ya, komunikasi audio, audio visual statis, dan audio visual bergerak, motion picture. Ya. Mungkin teman-teman sudah biasa dan terminologi ini kita mungkin ada banyak pendapat atau klasifikasi ya, ini untuk memudahkan saja. Nah, apabila situasi memungkinkan, maka dilakukan observasi, tapi kalau terpaksa harus daring ya, nanti masing-masing mahasiswa boleh mencari objek terdekat atau boleh juga mensiasati bisa mungkin dari YouTube ataupun kalau di kantornya punya satu tayangan yang relevan dengan implementasi TIK ya. Di bidang pembangunan ya, itu bisa dikaji atau dikritisi lah, dianalisis. Kecuali kalau mau bikin sendiri mampu ya, boleh, atau mungkin pernah merancang sendiri tayangan tertentu yang terkait dengan aspek pembangunan dalam arti luas silakan ya. Mungkin ada terkait dengan pariwisata, kesehatan, pendidikan, sosial, atau mungkin penyuluhan agama, silakan ya. Nah, ini gambaran jadwalnya. Jadi sementara kita tetapkan Selasa atau Senin nih ya. Tapi kalau misalnya Pak Irman nanti Senin juga, saya mengikutilah melanjut supaya mungkin teman-teman bisa antisipasi mengatur jadwal perkuliahan berikutnya. Jadi 15 pertemuan, ini kriteria evaluasi dari komponen brainstorming, lalu mengkaji, menganalisis, mengevaluasi atau menyempurnakan ya dalam kaitan topik-topik dan planning perencanaan media komunikasi dan informasi, itu kita coba bahas. Nah, untuk penilaian yang sudah-sudah memang penugasan berupa UTS, UAS ini semacam take home atau tugas terstruktur ya. Jadi nilainya nanti kami kompilasi dari Pak Godang, Pak Irman, saya, lalu digabung ya. Persentase nanti cukup fleksibel selama ini. Nah, kalau ada yang sempat observasi atau field trip, ini diperlukan reportnya atau laporan apa yang dilakukan atau diamati hasil kunjungan lapangan. Ini referensinya. Dan untuk referensi ini silakan cari edisi-edisi terbaru. Sangat mudah sekarang ya, browsing di internet atau sistem mesin pencari lainnya ya,
untuk mendapatkan literatur sesuai topik bahasan. Yang misalnya ini ada tentang fotografi, tentang radio, tentang sosial media, ya itu bisa di browsing, ya cukup mudah. Usahakan yang paling baru, yang misalnya LibGen, ya LibGen itu gratis juga. Misalnya dicek itu tentang Handbook of Social Media, bisa boleh dicoba, ya. Atau The Social Media Handbook, ya. Ini terbaru, saya pernah dapatkan tahun 2014. Mungkin sekarang ada lagi ya, yang lebih baru. Itu gambaran sumber-sumber informasi. Ini jurnalnya, boleh dicoba juga di browsing, atau mungkin bisa cari referensi yang terkait topiknya, nanti boleh di browsing, ya. Ada kemungkinan di jurnal-jurnal ini yang terbrowsing. Nah, untuk perkuliahan dengan saya, jadi pada tiap bahasan, terutama nanti pertemuan ke berapa tuh, 5 atau 4 terakhir, ya. Masing-masing kelompok membahas topik yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pada saat ini, hari ini bisa dipastikan memang pasti ikut mata kuliah ini, nanti kami bagi ininya, penugasannya, ya. Mudah-mudahan bisa ditetapkan supaya ada ancaman waktu cukup lama. Karena kalau tidak nanti misalnya dipilihnya mendadak, Bapak Ibu terlalu mepet waktunya. Jadi usahakan sekarang supaya dapat siapa mendapat topik apa gitu, ya. Nanti sebelum berakhir perkuliahan. Nah, kelompok-kelompok yang bertugas sesuai topik mencermati atau merangkum materi cukup dalam PowerPoint, ya, untuk disajikan, ya. Nanti bahan paparan tadi kita bahas pada saat jadwal pertemuan di mana membahas topik tersebut. Apabila ada masukan atau perlu direvisi, mungkin masukan dari teman, dari saya, boleh diupdate dan dikumpulkannya sebelum akhir semester, ya. Ini sebagai tugas pertama. Nah, ini topik-topik bahasan yang dari saya. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan implementasinya. Lalu 4 topik terakhir, kita urut mulai dari teknologi komunikasi cetak, ya, melingkup buku, surat kabar, atau mungkin sekarang sudah ada e-book, ya, e-newspaper, e-jurnal, ya, atau database terkait, boleh dibahas nih di topik oleh kelompok pertama. Kelompok 2 tentang komunikasi audio atau boleh radio, ya. Visual statis, mungkin ini bisa termasuk ini fotografi atau leaflet, banner, ya. Ini ya bisa sini. Lalu visual bergerak, video, film atau media sejenis, ya. Itu kira-kira yang akan kita bahas. Kemudian saya coba tetapkan ini jadwalnya, ya, untuk pembahasan, terutama yang merah-merah ini, berarti itu ada berapa orang, apa 10 atau berapa belas, nanti kita berbagi di sini, ya, untuk kelompok pembahasannya. Hari ini saya coba share beberapa, ada yang tayangan atau file pekan lalu, mungkin ada beberapa yang boleh kita confirm ulang, ya, terkait dengan implementasi TIK untuk pembangunan. Kemudian nanti siapa kelompok mana yang kebagian materi ini, ya, mulai dari browsing literaturnya, mungkin yang tadi list yang saya sajikan boleh dipakai, dicek, ya, atau update browsing baru, ya. Boleh sumber-sumber yang sekarang yang berbahasa Indonesia juga sudah banyak, ya. Lalu teknologi komunikasi audio untuk pekan berikutnya, grup kedua misalnya, kan, teknologi komunikasi visual statis, apa referensinya yang ada, yang dijadikan kuat. Kemudian teknologi komunikasi visual bergerak. Itu 4 topik yang akan dibahas sebagai penugasan kelompok. Nah, jadi pada intinya tugas dari saya ada 2 nih. Nanti dari Prof. Gudang, dari Pak Irman atau Bu Anissa sendiri, ya, sesuai topiknya. Jadi review referensi yang terkait dengan topik bahasan, tugas kelompok. Lalu yang sebagai tugas akhir, mengikuti situasi nanti kalau masih pandemi, berarti amatan atau analisis kepada objek yang relevan, bisa bentuk
dari media cetak ataukah media audio, misalnya radio komunitas ya, boleh. Atau pengelolaan jurnal ataukah pengelolaan apa namanya? Media cetak atau media audio atau radio, atau pengelola media-media visual statis ya. Mungkin pencetakan atau bagaimana dia menawarkan dan sebagainya. Lalu yang visual bergerak ya. Dan visual bergerak. Saya kira itu sebagai gambaran ya. Ada pertanyaan untuk materi kuliah dan Prof Puji lain-lain? ya. Izin bertanya Prof, saya Ratih Prof. Ya. Ya, Prof Puji itu tugas yang tadi yang di tabel itu dengan yang slide terakhir yang Prof Puji tampilkan itu dua tugas berbeda ya Prof? Yang mana nih? Yang tadi, ini? Ini, yang ini atau yang ini? Iya betul Prof, yang slide sebelumnya. Yang slide sebelumnya. Yang ini nomor 1 sebenarnya ini. Nah ini. Ini tugas 1 sebenarnya ini. Yang merah nih. Yang ada tulisan kan mahasiswa 1, 2, 3 berarti kelompok 1. Ini kelompok 2 gitu ya. Nah, saya pakai ini dulu ini supaya kelihatan warna merah. Nih, kelihatan ya yang ini ya. Iya, kelihatan Prof, kelihatan. Artinya ini kita sepakati kelompok 1 siapa saja nih dari peserta, mudah-mudahan tidak banyak berubah. Kalau menunggu KRSB kan sampai tanggal 25 ya. Nanti boleh disusul sebenarnya. Jadi kalau bisa ada 4 kelompok, apakah berdua? Kalau sementara misalnya ada 8, berarti 2 orang. Kalau ada 10, nanti kita atur mana yang lebih banyak dulu. Nah, kalau nanti ada peserta belakangan gabung, kita masukkan di kelompok yang masih kurang, begitu ya. Siap, Prof. Supaya Bapak Ibu punya waktu cukup ini sampai saya kan masuk lagi tanggal ini setelah awal puasa ini kali ya. Nah, jadi kira-kira 2 bulan lagi baru masuk. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kelompok sekarang, bisa cepat browsing literatur, mulai dibaca-baca begitu ya. Nah, lalu siapkan bahan paparannya, gitu Bu. Cukup jelas ya Bu ya? Iya, terima kasih Prof Puji. Ya. Kalau yang tugas kedua ini nomor 2, misalnya Ibu tinggal di mana? Saya tinggalnya di Bogor, Pak. Di Bogor, misalnya mau amati radar Bogor ataukah apa tuh radio komunitas, misalnya radio pertanian Ciawi RPC, itu jalan juga Bu. Atau radio apa boleh ini Ibu coba kontak dulu kontak personnya, atau misalnya mereka perlu surat, minta surat ke Bu Desi ya untuk kalau diperlukan. Tapi kalau Ibu kenal dengan pengelolanya, boleh berwawancara atau kalau memungkinkan boleh berkunjung ya. Nanti dibuat reportnya. Ini sebagai penugasan kedua, individual nih ya. Gitu ya Bu. Prof Puji izin untuk tugas yang kedua. Ini berarti kita laporan kunjungannya itu kita maksudnya per kelompok atau keseluruhan bersama-sama semua peserta mata kuliah ini berkunjung ke satu tempat gitu atau bagaimana Prof? Kalau sekarang situasi pandemi, misalnya tersebar ya, jadi boleh menyesuaikan Bu, fleksibel. Misalnya ada yang di Jakarta, cari objek yang dekat. Kalau misalnya sulit berkunjung secara lapangan, boleh mengkaji ini dari secara apa namanya audio ya, atau YouTube ataukah apa. Tapi mesti mendapatkan info yang memadai kan. Harus dikonfirmasi apakah nanti dikonfirm ulang melalui wawancara telepon ataukah bagaimana ya, dan harus terkait dengan topik ini TIK untuk pembangunan. Jadi sebenarnya banyak sekali, bisa pertanian misalnya founder ada, nanti saya kalau ada waktu contoh putarkan yang di YouTube ya, kalau nggak salah namanya Pak Hengki atau siapa itu, mengelola wisata pertanian. Nah, itu kan sebagai salah satu ini juga sebenarnya memadukan aplikasi TIK untuk pengembangan wisata berbasis pertanian, Bu. Itu boleh juga ya. Objeknya sangat banyak ini. Pembangunan pertanian bisa juga e-commerce ataupun kesehatan atau penyuluhan agama dan sebagainya, boleh. Cukup jelas ya Bu ya?
Prof Puji izin Ya. lagi bertanya, Prof, untuk Ya. tugas yang kedua ini kelompok atau individual? Prof? Individu. Kalau pandemi individu. Kalau dulu saat normal, misalnya pernah kunjungan ke Republika, tapi tugas kelompoknya yang ketika itu memungkinkan untuk datang berombongan, maka nanti ada spesialisasi amatan. Kalau meskipun Republika ada pencetakan koran utamanya ya, ada yang fokus ke konvensionalnya yang cetak, ada yang membahas e-newspapernya Republika ya waktu itu ya. Tapi 2 tahun terakhir yang beberapa akhirnya ini berproses karena suasana tahun lalu juga sudah masuk pandemi itu akhir-akhir ini ya, akhir semester itu separuh semester. Akhirnya kita berikan penugasan yang penting ada objeknya, boleh secara individu ya atau berkelompok 2-3 orang, kemudian dibuat reportnya begitu ya. Jadi fleksibel bisa 1 orang, kalau mau berdua juga boleh, tapi fokus objeknya harus clear ya, yang terkait dengan implementasi TIK untuk pembangunan gitu. Khawatirnya kalau dipaksakan, misalnya Pak Oli di mana Pak Oli? Tinggalnya Bandung ya? Kang Oli. Belum dengar suaranya nih. Mana suaranya? Nah, oke, di mute barusan. Saya di Bandung, Prof. Bandung. Misalnya di Bandung kan banyak juga objek di Bandung tuh. Ada petani milenial misalnya kan, atau mau angkat topik apa gitu. Yang penting implementasi TIK untuk pembangunan. Gitu. Ya. Jadi boleh mana individu atau kelompoknya menyesuaikan Bu. Kalau ada yang di Bogor berdua mau sama-sama berkunjung ke mana tuh? Radar Bogor misalnya. Radar Bogor, Prof. Misalnya itu boleh berdua. Aswan Ahmad. Ya, boleh. Ada pertanyaan lagi, Bu? Baik, terima kasih Prof Puji, sudah jelas Prof. Boleh izin bertanya, Prof? Ya, boleh. Siapa nih? Kurnia, Prof. Oh, Pak Kurnia. Ya, silakan. Untuk nomor 1 kelompok itu kita yang tentukan atau tidak ada ditentukan oleh teman-teman sekalian? Ya. Terus ada lagi pertanyaan? Ada, Prof. Lalu untuk hasil untuk penyerahan tugasnya itu bentuknya PowerPoint kah atau nanti ada bentuk makalah sendiri, Prof, untuk yang nomor 1? Lalu jadi yang nomor 1, Pak Kurnia ya. Iya, Prof. Ini tugasnya setiap kelompok kita sepakati kalau Pak Oli sudah dapat data, apakah ini peserta kira-kira dengan yang datang hari ini sudah fix mau ikut mata kuliah ini? Khawatirnya dikasih tugas nanti ternyata nggak jadi ikut. Itu maksudnya. Jadi kalau fix ikut, kita bagi kelompok nih Pak Oli. Suaranya masih belum dengar nih Pak Oli. Iya, insya Allah sudah bisa dimulai untuk pembagian kelompok. Bisa ya? Ada berapa orang ya Pak Oli ya? Kalau sekarang yang hadir berapa ini? Saya kalau fix ini belum paham ya karena belum ngobrol. Ini cuma kalau sekarang ini 10 orang, Prof. Oh 10, nanti nggak apa-apa. Nanti ada kelompok yang 3, saya nanti kasih tahu ya. Masalah siapa-siapanya nanti boleh belakangan. Tapi segera Pak Oli nanti dengan teman-teman berbagi, maksudnya supaya cepat bergerak mencari referensinya gitu. Ya. Kalau nanti ditetapkan sebulan depan cuma punya waktu 1 bulan. Ini kalau sekarang bisa 2 bulan. Jadi apapun dapatnya sebenarnya sama, kita nanti saling belajar. Ada yang dapat media cetak, ada yang dapat audio. Kan kalau membaca semua ini perlu waktu lebih banyak lagi. Jadi istilahnya kita berbagi tugas. Ada kelompok yang membahas media cetak, ada yang audio, ada yang video visual statis, ada yang visual bergerak, motion picture ya. Nah, Pak Kurnia ya, kalau sudah nanti dapat kelompok, mencari referensi, dibikin resume, dibuat PowerPoint saja Pak. PowerPoint ditampilkan sesuai tanggal jadwal tadi, tetapi belum tentu normal, maksudnya mungkin ada masukan dari teman-teman yang ada pengalaman atau perhatian di topik itu. Apabila ternyata ada yang perlu direvisi, maka oleh kelompok tadi direvisi. Nah, menyerahkannya nanti sebelum akhir semester lah, begitu ya. Jangan lewat, supaya kami bisa menilai secara maksimal output yang paling terakhir gitu. Jadi nilainya nanti setelah direvisi. Setuju ya? Baik, ngerti apa Pak Kurnia ya? Oke. Selanjutnya nah sekarang
Boleh lagi Prof, Ya. izin Prof. Ya, silakan. Terkait yang nomor 2 Prof, laporan hasil kunjungan, pengalaman yang semester 1 Prof, ada beberapa tempat yang memang ketika laporan kunjungan diminta untuk surat Prof dari Oh ya, dosen yang bisa ya. bersangkutan. Bisa nggak Ya untuk bisa. Nanti kita bantu siapkan dari sekretariat dari Bu Desi. Bisa. Asal Terima kasih Prof. asal ada ininya, apa info kepada siapa, lalu alamatnya gitu ya, atau kontak personnya. Bisa. Baik, terima kasih Prof. Ada yang lain yang mau bertanya? Prof, hanya sekedar ingin memastikan Prof. Mohon izin Prof. Berarti tadi untuk yang dikumpulkan di akhir pertemuan untuk per semester ini tugasnya hanya dalam bentuk PPT saja ya Prof ya, yang sudah direvisi Betul, ya ya, Prof. PPT ya. PPT. Kemudian untuk yang nomor 2 Prof, yang tadi yang Prof sudah sampaikan untuk laporan kunjungan ini, kalau seandainya misalnya kita sama-sama Bogor nih Prof, Ya. akan berkunjung kepada satu titik yang sama gitu, apakah boleh dikerjakan secara bersamaan atau bagaimana Prof? Boleh, boleh. Kalau yang satu kota boleh, ya. Oke, baik. Karena khawatirnya kalau yang jauh kan biar beliau cari objek sendiri untuk kalau mau apa offline ya. Tapi tidak dipaksakan. Jadi misalnya di Bogor, tapi ternyata ada 2-3 orang mau berkunjung ke Radio Bogor misalnya, atau mau ke Radio Pertanian Ciawi RPC, itu silakan. Ya. Nanti laporannya berkelompok. Oh baik, laporan berarti dibuatnya berkelompok ya Prof ya? Kelompok kalau objeknya sama boleh berkelompok. Oke, terima kasih banyak Prof. Prof, ya? Izin bertanya Prof. Jumlah kita kan 10 itu pun angka yang tentatif ya artinya. Ya. Kalau dibagi dengan topik yang ada, maksimalnya cuma 2 orang, begitu kan? Iya, ini kelihatan nggak? Jadi kalau 10, komposisinya begini Pak Oli. Nomor 1 3 orang. Boleh dicatat ya. Nanti file ini saya share kalau sudah ada gambar. Ini sementara begini nih. 4, 5, ini 6, 7 ya. 6. Ini berarti berdua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Gitu Pak. Iya Pak. Nanti kalau ada yang tambahan lagi, boleh disisipkan. Nah gitu. Ya, 10 pas ya. Siap, nah, membaginya saya serahkan sama Pak Oli ya. Nanti bermusyawarah sama teman-teman di grup atau bagaimana ya. Atau di lotre sama Pak Oli silakan. Nanti kita diskusi lah di forum Ya, di Zoom ya. Ya, di Zoom ya, boleh ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Mangga. Oke. Mudah-mudahan ya kita berharap ini bisa lancar dan bisa optimal mendapatkan capaian pembelajaran yang sesuai dicanangkan pada mata kuliah ini ya. Nah, saya cermati ini mengingatkan kelompok 1 nih, nanti siapapun anggotanya. Teknologi komunikasi cetak. Ini banyak makanya timnya ditambah nih. Coba udah berapa nih? Buku dan e-book nih ya. Koran, e-newspaper, jurnal atau e-jurnal. Dan mungkin yang lain ada ya. Kalau melihat klasifikasinya sebenarnya banyak tuh. Tabloid misalnya kan. Nah, bedanya apa itu? Kalau yang audio nih fokus ke boleh radio, tapi implementasinya di lapangan mungkin ada radio komunitas ya. Bisa ini ya, 2 orang. Saya belum berani menunjuk juga karena begini biasanya ada yang background sudah pernah menekuni atau punya peminatan, ada yang mungkin fotografi atau radio, itu boleh diberikan pendapat untuk memilih Pak Oli, boleh kalau ada. Misalnya saya minta di audio, boleh silakan ya. Bilang aja ke Pak Oli ya. Siap, kemudian ini film atau video ya. Ada yang banner ataukah leaflet ya misalnya, silakan ya. Nah, yang dibahas tidak saja pengertian tapi termasuk keunggulan, kelebihan atau kekurangan atau kelemahannya. Misalnya apa perbandingan buku dengan apa sebagai media, bisa media belajar atau media pendokumentasian dibandingkan media lain atau serumpun dengan media cetak lainnya. Nah, itu boleh kalau ada referensinya boleh dijadikan bahan untuk membahas atau menganalisis. Atau riset-riset ya yang terkait. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan nih berbagi
pendalaman masing-masing kelompok nanti bisa di-share pada saat paparan, ya, bisa kita diskusikan. Jadi penugasan di topiknya dengan saya sifatnya terstruktur, mencari referensi, analisis, kemudian dipaparkan, ya, dan di review ulang atau diperbaiki apabila ada masukan atau pembahasan, bisa dari teman satu kelas atau dari saya, atau nanti updating dari hasil-hasil riset yang relevan, ya. Cukup barangkali ya. Nanti ini mohon Pak Oleh dan teman-teman bersepakat untuk berbagi kelompok di sini, ya. Siap, Prof. Nanti saya share ininya lah filenya. Bangga. Oke. Nah, saya akan coba ini dulu. Mudah-mudahan ada video, sudah pernah lihat belum nih? Sudah kelihatan belum nih? Sudah muncul, Pak Kurnia? Sudah muncul, Prof. Suaranya ada? Suaranya ada. Ada, oke. Muncul, Prof. Sudah pernah lihat belum nih? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum, oke. Silakan coba cermati dulu. Kira-kira 5 menit nih.
Kita cek dulu. Kadang dia jalan terus YouTube-nya, harus matikan dulu nih. Nah, oke. Lihat tadi, Pak Oli. Oke. Silakan teman-teman, apakah ada komentar atau tanggapan tentang video tayangan tadi? Brina ada? Brina? Saya, Prof. Ya, silakan. Ya, jadi itu pertanian di tempat yang tidak memungkinkan. Artinya pertanian itu di tempat yang sempit, tempat yang sebenarnya tidak bisa untuk bertani tanaman tertentu, tetapi mereka bisa melakukannya. Gitu, Prof. Terus peran teknologi informasi komunikasinya ada nggak tuh sebenarnya di mana? ada, itu menggunakan radio komunitas sepertinya, Prof. Oke, ya. Ada lagi dari Bu Rina? Itu juga menggunakan tumpang sari kalau saya pikir ya, Prof ya. Apa buktinya? Bahwa itu tumpang sari. Di situ ada peternak lele, juga ada pertanian. Jadi airnya bisa untuk menyirami pertanian melalui hidroponik yang ada di situ. Sepertinya proses itu hidroponik, saya kurang tahu dalam hal pertanian, Prof. Ya. Ibu S3 kan ya? S1-nya apa, Bu? Komunikasi, Prof. S2 juga? Komunikasi. Oh ya. Apa riset terakhirnya? Riset terakhirnya saya analisis wacana. Wacana, ya, oke, ya. Baik, terima kasih. Barangkali ada rekan lain mau kasih tanggapan? Siapa? Coba. Boleh, Prof, saya. Oh, Nadia. Nadia, silakan. Yang saya lihat di videonya tuh jadi termasuk yang ini ya, Prof, ya, desa yang responsif terhadap perubahan disrupsi 4.0 tadi dijelaskan gitu. Kemudian yang awalnya lingkupnya hanya untuk skala keluarga ternyata bisa untuk skala bisnis, dan itu kan berarti meningkatkan perekonomian ya masing-masing keluarga. Cukup bagus sih melihat, kan biasanya kalau yang digitalisasi itu kan pasti di kota, ternyata di desa itu bisa berkembang dan itu meningkatkan perekonomian juga. Tuh cukup menarik, Prof, videonya tadi. Ya. Saya nanti kalau ada waktu mau coba, memang dari YouTube ya, boleh nanti teman-teman cari juga atau cek ya. Sebenarnya sangat banyak. Artinya tidak saja ternyata proses digitalisasi atau pengembangan TIK ini hanya di kota. Ternyata rekan-rekan kita di desa, bahkan ada salah satu contoh yang pengembang wisata berbasis pertanian mungkin ada yang sudah pernah datang berkunjung di Magelang ya, namanya Suarga Bumi. Itu di YouTube ada juga, nanti boleh coba kita lihat kalau ada waktu. Ada komen lain dari teman-teman? Boleh izin, Prof. Pak siapa? Kurnia? Kurnia, Pak. Ya, silakan. Kalau saya orang background-nya bukan di pertanian, Prof. Jadi banyak tidak memahami terkait tentang tadi video yang ditampilkan, Prof. Misalkan tadi disampaikan ada revolusi pertanian 4.0, tapi apa revolusinya kalau misalkan digambarkan hanya yang direvolusikan apanya gitu ya? Iya, saya tidak melihat. Dan berikutnya aplikasinya apa yang digunakan di sana saya tidak melihat. Apalagi tadi ketika ada riset metode optimasi. Nah, apa sih yang ditampilkan di situnya saya masih belum paham sih, Prof, terkait tentang video yang tadi ditampilkan, karena memang ya ini salah satu hal yang bagi orang-orang yang memang belum tahu tentang suatu hal, cara mengkonfirmasinya ketika melihat seperti ini kan harus dicek lapangan ya, lalu wawancara mendalam ya. Nah, kalau ingin tahu lebih jauh ya, atau cari tayangan-tayangan sejenis lalu kita konfirmasi ya. Itu ya bagus, boleh kalau boleh saran tadi seperti video tadi kan teksnya ada teksnya tapi tidak ada suaranya, Prof. Kalau bisa dijelaskan lewat voice sih, Prof. Jadi para pendengar atau para yang melihat bisa lebih jelas lagi dengan voice yang disampaikan, Prof. Oke. Baik, ada lagi? Saya, Prof. Oleh. Kalau saya melihatnya dari sisi perspektif jurnalistik ya, bahwa dalam kajian jurnalistik kita melihat
banyak hal ya dalam karya Pitcher ini. Tapi intinya memberikan inspiring bahwa yang pertama bertani itu juga tidak, kalau dulu kan selalu ada anggapan tani itu orang desa terus kampungan orang-orang termarginal lah gitu ya. Jadi kita pun ya, saya contohnya misalkan tinggal di kota tapi mental untuk bertani itu meskipun di lahan sempit itu terjadi gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah inspirasi daripada picture-picture yang dibuat melalui audiovisual YouTube salah satunya gitu. Kalau saya kalau nggak salah termasuk peminat itu ya, YouTuber dari tayangan-tayangan YouTube. Enggak. Bukan saya, kalau itu Hanifah. Oh, Hanifah, ya. Kalau saya virtual sih sebenarnya, Bang. Ya cuma kalau saya melihat dari sisi jurnalistiknya itu termasuk pada liputan stop news ya, berita ringan. Tapi sangat menginspirasi banyak orang gitu ya. Ya. Kalau saya sih begitu Prof melihatnya. Oke, ya. Silakan kalau ada lagi. Kalau tidak nanti saya coba cari. Saya mau bertanya dulu nih, apakah PowerPoint-nya minggu lalu perlu ditayangkan lagi? Tapi tidak satu persatu, mungkin saya review sejenak. Perlu nggak? Perlu, Prof, karena masih ada mahasiswa yang baru join. Ada yang belum ikut ya? Oke. Ya, Prof. Kalau tidak, kita review itu dulu, beberapa hal yang cukup penting. Nanti filenya akan saya kasih juga. Ya. Oke, berarti kita ke tayangan dulu ya, PowerPoint ya. Nah, ini ada saya tambahnya 3 gambar terakhir, tapi nanti kita lihat ya. Jadi pekan lalu ini untuk materi awal ya. Sudah terlihat ya? Kelihatan Pak Kurnia? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Oke. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pembangunan. Ya. Saya barangkali secara cepat saja, nanti boleh kalau ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, boleh di sela ya, ditanyakan. Ya. Jadi pokok bahasanya ya, ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi untuk pembangunan, dampak perkembangan ICT, ciri masa informasi dan implikasinya, kemudian peranan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman yang menekuni bidang komunikasi di S1, S2 atau apa yang relevan ya, penyuluhan mungkin ya, akan paham dengan situasi ini, gambaran ini. Ya. Ini saya kasih ini dulu. Penanda. Ini menunjukkan aktivitas apa ini? Komunikasi ya. Ada penyampai, ada penerima, atau sebaliknya kalau interaktif ya, atau timbal balik. Bisa saja pihak sebagai sumber mungkin sekali waktu atau pada saat bersamaan sebagai penerima juga. Lalu ada media channel yang digunakan, ada pesan yang disampaikan, lalu feedback atau umpan baliknya. Ini saya kira hal yang sudah sering kita perhatikan pada fenomena atau aktivitas komunikasi. Nah, lalu ada terminologi teknologi. Ya. Pada awalnya atau pengertian terdahulu ini berkaitan dengan penggunaan alat dan mesin ya, teknologi mesin, teknologi industri. Tapi perkembangan terakhir, apalagi setelah riset-riset bidang sosial juga humaniora makin banyak, maka ada pengukuran yang kaitannya dengan kesiapterapan teknologi. Nah, rekan-rekan peneliti bidang sosial juga mengusung nih supaya progres kesiapterapan teknologi bidang sosial juga ada. Nah, maka ini kategorinya termasuk bidang sosial ya. Semua aplikasi tersistem yang secara ilmiah diorganisir untuk hal-hal khusus atau spesifik itu menyangkut adalah teknologi ya, termasuk juga di bidang sosial. Jadi ada
aplikasi tersistematiknya, saintifiknya diorganisir dengan pengetahuan yang terstruktur, ya. Nah, mengapa atau bagaimana komunikasi dan teknologi? Dari satu sisi komunikasi juga berarti media, ya. Sekarang ini pemanfaatannya, penggunaan sudah sangat luas. Tidak saja bisnis, tapi juga sebagai alat komunikasi yang mempengaruhi seluruh sektor, ya, atau bidang, ya. Kemudian juga berkaitan dengan isu atau fenomena politik, ya, dinamika sosial, ya, atau budaya, ya, institusi budaya. Dan yang penting juga ini perubahan perilaku, ya, itu berkaitan dengan media. Kemudian media dan komunikasi, ya, teknologi media dan komunikasi ini dimaklumi memang berkembang, ya, sejak atau menyesuaikan dengan bagaimana manusia mengalami perkembangan kreativitas atau keilmuannya. Nah, dikenal istilah ada 3 revolusi komunikasi. Kemudian dampaknya atau peranannya terhadap masyarakat hubungan revolusi informasi ketiga ini, media mempengaruhi masyarakat, media menjadi cerminan dari keadaan masyarakat itu sendiri, serta media sebagai refleksi dan efek dari masyarakatnya. Oleh sebab itu, bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan bagaimana strategi membangun masa depan untuk berbagai bidang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tahapan 3 revolusi informasi, ya, mulai dari sejak kemanusiaan di awalnya nih, Mesopotamia, ya, sekitar 3.500 sebelum Masehi, ya, simbol-simbol ataupun piktograf, ya. Kemudian perkembangan percetakan, ya, sekitar 1455, ya, Gutenberg, ya. Dengan ini membuat perkembangan revolusi penyimpanan ilmu dan penyebarannya, ya, sangat pesat, ya, dengan ada dunia cetak ini. Kemudian yang ketiganya adalah dengan revolusi komputer, ya, di bidang teknologi komputer, ya, dan akhirnya memicu juga perkembangan lain berbasiskan teknologi informasi. Nah, dari sisi jenisnya, ya, bisa kita lihat ada kategori buku, majalah atau jurnal, surat kabar, radio dan musik rekaman, film dan video, televisi, lalu media komputer dan internet. Ini, nah, ke depan barangkali akan berkembang lagi nih apa teknologi lanjutan yang dikreasi oleh para ahli IT. Ya. Dampak bagi media massa, ya, ICT bagi media massa, dengan konvergensi ada televisi, telepon, komputer, pengelolaan database, ya, atau sistem delivery, ini akan banyak berpengaruh pada dinamika perkembangan kehidupan, ya, segala sektor, ya. Sampai keuangan, transportasi itu sangat memanfaatkan atau berkaitan dengan perkembangan ICT. Media komputer dan internet, ya, ini sejak penemuannya atau perkembangan awalnya sampai sekarang terus mengalami peningkatan progres pengembangan, ya. Munculnya internet dengan informasi super highway, lalu teknologi yang terkonvergensi, ya, CD digital, ya, rekaman, kemudian telepon ataupun industri digital, ya. Misalnya implementasinya sekarang dengan pembuatan mobil, ya, dengan robot, ya, lalu termasuk mobil nanti tanpa supir, ya, tanpa driver, sehingga kecelakaan akan banyak terkurangi, ya, dengan sistem robotik, ya, atau sistem intelijensi yang terpola dengan bagus. Nah, dampaknya bagi perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku, pengembangan karir ini akan terkena, ya, dengan adanya perkembangan ICT, termasuk regulasi-regulasi yang perlu disesuaikan dengan adanya perkembangan ICT.
Indonesia termasuk negara yang diduga sampai tahun 2030 itu masih kekurangan, istilahnya ada lag digital ya, SDM kekurangan kira-kira 18 juta. Sementara India disebut dalam satu referensi, itu dia sampai tahun 2030 punya sumber daya yang kompeten di bidang itu sekitar 200 juta lebih. Jadi kita sangat tertinggal. Barangkali dari sistem pendidikan atau kepedulian ya, pihak-pihak yang mensupport untuk pendidikan, bagaimana mereka bisa mengantisipasi untuk perkembangan ICT. Kemudian dari dampak perkembangan IT ini ya, globalisasi, adalah ada fenomena gegar budaya, dekadensi moral ya. Kalau tidak ada penyaring ataupun arahan-arahan dari orang tua atau lingkungan sekitar atau proses-proses pendidikan. Ini dampak daripada salah satu yang muncul dari adanya perkembangan kondisi globalisasi. Kemudian masyarakat informasi, saya kira teman-teman sudah banyak membaca ini, bahwa peran informasi sudah sangat meluas, bahkan memasuki berbagai bidang kehidupan. Sehingga tidak heran abad sekarang disebut sebagai abad informasi. Ya. Kemudian peran komputer secara radikal mengubah keseimbangan strategis militer, ya. Pendapatmu bahkan mengubah cara dibangunnya isu politik. Nanti di slide yang terakhir saya baru tambahkan beberapa saat ya. Itu ternyata memang ICT merubah sosial ya, kondisi sosial ya. Perubahan sosial yang cukup besar. Kalau kita baca salah satu literatur ya, dampak daripada perkembangan ICT ini. Ciri masyarakat informasi terbuka diiringi dengan sikap kritis dan tidak a priori, demokratis, lalu desentralisasi, kekuasaan yang berbagi, kemudian orientasi dari manufacture ke jasa, ya, dengan ciri pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan, otomatisasi, dan bagaimana mengatasi masalah, serta inovasi yang lebih banyak. Kita Indonesia masih urutan keberapa tuh? 85 dari ranking negara-negara yang berinovasi, ya. Masih kalah juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian ketergantungan pada ICT dan komputer merupakan hal yang paling penting nih, ya, sejak kotak suara ditemukan. Maka negara-negara yang punya kepedulian ya terhadap pengembangan IT memang kecenderungannya akan bisa lebih mendominasi proses dinamikasi kemajuan. Nah, isu atau tren masalah informasi dari negara atau bangsa ke jaringan atau network ya, tuntunan ekspor kepada tuntutan konsumen, dari orientasi ke barat kepada cara Asia nih. Ternyata memang seperti Cina, India kan Korea ya, dengan Samsung itu bisa menguasai. Ya. Teman-teman yang pasca barangkali melihat itu video yang ditayangkan Pak WR1 ketika pengenalan ya, bagaimana Nokia bisa tersalib oleh Samsung ya. Itu bisa menjadi gambaran memang dengan kesungguhan ya, ketekunan yang tadinya posisi bawah bisa melejit menyalip yang posisi yang tadinya lebih tinggi. Lalu orientasi padat karya ke teknologi canggih, orientasi desa ke metropolitan, meskipun disadari banyak kajian juga yang mungkin tidak setuju dengan fenomena ini. Ya. Lalu hal-hal yang lain terkait masyarakat informasi, masyarakat yang terkena terpaan media, baik media lokal, massa maupun komunikasi global ya, ini akan cenderungannya akan berupaya untuk mendapatkan informasi yang cukup. Kemudian informasi sebagai komoditas yang bernilai ekonomis, berhubungan dengan masyarakat lain dalam sistem komunikasi global, dan peluang untuk mengakses informasi yang berkecepatan tinggi itu bisa dirasakan saat ini. Ini contoh-contoh bagaimana pengalaman Singapura, ada juga di Argentina ya. Masing-masing negara punya platform untuk pengembangan ini ya.
bagaimana Cina, India, Korea ya, itu termasuk negara-negara lain itu ada. Kalau kita baca dari referensi terkait dengan pengembangan masyarakat informasi. Kemudian teknologi komunikasi dalam masyarakat informasi. Dengan semakin berkembangnya pekerjaan ya di bidang informasi, maka meningkatkan kemajuan berbagai hal ya, sarana komunikasi, maka jumlah mereka yang boleh bekerja di rumah atau pusat kerja setempat juga semakin banyak. Atau mungkin orientasi pekerjaan yang sekarang bisa dilakukan dari rumah ya, itu tentu terbantu dengan adanya teknologi komunikasi. Saya kira ini nanti bisa dibaca ya. Desentralisasi informasi yang fundamental, tumbuhnya provider-provider swasta ya, yang mendukung sarana-sarana untuk komunikasi lebih praktis, lebih mudah. Kemudian konsekuensinya terhadap pengambilan keputusan tidak terdesentralisasi. Jadi disupport oleh IT. Ya. Tapi di satu sisi memang masih ada fenomena ya, negara-negara yang memang lebih menguasai berdaulat secara IT mungkin masih tanda petik menjajah ya, negara-negara yang masih tertinggal. Jadi ada juga masih ketergantungan. Maka sebenarnya perlu upaya-upaya membantu pengembangan agar ketimpangan itu tidak terlalu jauh. Ya. Contoh ini 3 ketimpangan mencolok ya. Kalau fenomena atau data terkait dengan porsi pengeluaran negara berkembang itu sekitar hanya 3%, dan hanya memiliki 3% dari seluruh ilmuwan yang ada di dunia, dan bertumbuh ternyata hanya di India, Brasil, Argentina, Meksiko. Kita termasuk yang masih kurang nih. Nah, negara berkembang harus meningkatkan porsi untuk pengelolaan bidang industri, riset-riset ya, itu yang memang masih tertinggal. Dan step berikutnya memang akhirnya inovasi-inovasi untuk kaitan pengembangan itu masih terbatas ya. Nah ini, kalau kita lihat Indonesia kalau di data 2018 masih ranking berapa ini? 64 ya, 64 kalau sini. Kalau tidak salah 2 pekan lalu Indonesia juga masih 79 negara nih. Di komposisi yang lebih jauh Indonesia urutan 85 untuk tahun 2020 ya. Nah, implikasi perkembangan ICT juga nanti terkait dengan bagaimana sisi ketenaga kerjaan ya. Otomasi yang besar-besaran bisa menyebabkan pengangguran ya. Juga menimbulkan dilema moral ya lainnya. Juga di pendidikan ya. Ini ada yang gap ya antara yang kaya informasi dan miskin informasi. Itu antara lain juga karena akses ke ICT. Juga di sosial ya, ada kondisi-kondisi mungkin berkaitan penyelesaian konflik ataukah berita-berita yang tidak bagus, hoax ya, itu muncul karena adanya ICT. Sementara berkaitan dengan kelembagaan perlu dilakukan upaya-upaya ya, atau selain penggunaan secara positif di program pendidikan, kesehatan ataupun transportasi ya, juga pengelolaan yang lebih bagus. Aspek moral ini ada agresivitas ataupun mungkin pencurian data atau penipuan ya, itu bisa terjadi. Di aspek politik juga bisa nih, pemanfaatan baik positif maupun dampak negatifnya bisa terjadi. Kalau di sistem pemilu yang disupport oleh IT mungkin lebih cepat ya. Jadi proses atau peluang terjadinya konflik mungkin lebih sedikit. Sementara kalau tidak, maka akan peluang konflik dan situasinya berkepanjangan itu lebih mudah terjadi. Pertentangan antara kepentingan umum, publik dengan kepentingan swasta. Ini termasuk area atau ranah di hal yang bisa muncul implikasi akibat perkembangan ICT. Di ekonomi juga begitu, lalu secara global, negara-negara miskin terpaksa tunduk pada
atau tidak berdaya dalam menghadapi rekayasa informasi yang sering menyudutkan negara berkembang. Jadi adanya negara superpower ataupun yang lebih menguasai secara teknologi. Nah, ini seperti penjajahan baru ya. Kalau dulu mungkin fisik, sekarang melalui informasi ataupun pemberian opini melalui media. Nah, untuk kita ya, generasi yang ada sekarang hasil survei atau sensus 2020, ini Indonesia posisinya gini ya. Generasi Z hampir 28%, lalu yang kedua milenial ya. Bapak Ibu mungkin bisa cek di sini kan masuk generasi mana nih? Kalau kelahirannya 97 sampai 12 masuk sini. Enggak ada yang postgen ya. Lahir setelah 2013. Di sini mungkin masih ada milenial ya. Kalau yang ini kayaknya enggak ada nih. Generasi X. Saya, ada. Prof. Masih masuk ya? 71. 71. Nah, di sini berarti tinggal 22% ya. Itu hasil sensus ya. Rombongan atau populasinya ya, subpopulasinya itu masih sekitar 22% di Indonesia. Nah, permasalahannya dalam kaitan perilaku penggunaan atau pemanfaatan TIK kan berbeda ini. Kalau adik-adik atau anak-anak kita yang usianya lahir setelah ini, mungkin 2 tahun sudah biasa pegang-pegang pencet-pencet HP ya, WA ya. Nah, kalau orang-orang tua mungkin sulit juga tuh mau cari HP yang bisanya mungkin hanya yang pokoknya SMS atau telepon aja. Jadi orang tua kami ya atau paman ya yang sudah lahirnya mungkin antara ini nih di bawah sebelum 45 ada ya atau di sinilah. Itu kalau dikasih HP ya HP yang untuk telepon saja, ya kan? SMS sudah kurang telaten, apalagi memanfaatkan fitur-fitur yang banyak lah sekarang. Tapi kalau anak-anak bayi baru balita ya itu sudah mungkin terpengaruh dengan ini gen atau apa itu ya. Nah, Indonesia digital ya. Agenda kunci ya untuk digitalisasi di Indonesia. Nah, visinya ya. Kemudian prioritasnya sektor yang difokuskan nih. Coba kita lihat nih ada pertanian, tourism, transport, logistik, kesehatan, pendidikan, keuangan, e-government dan smart cities ya. Nah, lalu ada enabler-nya nih, hal-hal yang bisa mendukung ya, terkait dengan strategi ICT nasional, kebijakan, regulasinya, infrastruktur ya, ini penting juga, ekosistem industrinya, keamanan, SDM, lalu digital governance ya. Ini harus tersedia supaya visi digital bisa tercapai di negara kita. Ada survei ataupun amatan nih dari McKinsey dan Company ya. Mungkin teman-teman yang KMP bisa ketika nanti tugas akhir atau ada riset ya. Ternyata kalau kita lihat bagaimana digital city application improve quality life ya. Jadi bagaimana aplikasi kota digital berpengaruh pada kualitas hidup. Yang paling besar apa ini? Kenyamanan ya, bisa sampai 45, 65 ya. Nah, ini kalau yang ini kecil nih, terkait dengan pekerjaan atau living cost ya, kesehatan agak banyak ya. Lingkungan, kualitas lingkungan, nih lumayan antara 10 sampai 20 ya, atau 20-30%. Konsumsi air ya, emisi, kemudian pengelolaan limbah ya. Seperti kalau kita lihat mungkin di YouTube ada tuh bagaimana mengurangi limbah ya dengan secara digital ya. Itu struktur yang bisa dilakukan. Lalu 3 persyaratan teknis dalam kesuksesan transformasi digital supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Penguasaan teknologinya, kemampuan mendapatkan big data, sama kemampuan menganalisis. Ini uraian masing-masingnya. Kalau penguasaan teknologi digital berarti jaringan infrastruktur internetnya harus bagus ya. Penguasaan teknologi hardware sama software. Lalu kemampuan mendapatkan big data, ya.
mulai dari layanan publik supaya berkualitas sesuai kebutuhan, juga datanya, bagaimana ciri-cirinya bisa berbagi pakai, berstandar baku, aman, lalu interoperabilitasnya. Kolaborasi semua institusi, pusat dan daerah, swasta maupun masyarakat. Ini barangkali yang perlu pemahaman dan upaya sungguh-sungguh antar pihak, ya. Tidak mudah ini. Kemampuan analisis big data. Nah, ini artificial intelligence, ya. Sekarang ini beberapa sektor sudah mulai, termasuk misalnya bagaimana mengeset pemupukan sesuai dengan potensi kesuburan tanah. Itu dengan satelit sudah bisa itu rekan-rekan dosen Pateta ya menginisiasi. Juga misalnya bagaimana IT dengan teknologi canggih mensupport budidaya ternak, lalu mengatur ya mana hal-hal yang bisa dilakukan perlakuan lah ya supaya lebih terpola budidaya, sampai juga nanti istilahnya aspek hilirnya bisa berhasil dengan bagus. Nah, ini framework for ICT skill ya, keterampilan ICT-nya tidak saja untuk bisnis, spesialis digitalnya, juga untuk user, dan ini level-level baik yang generik, spesialis, atau complement. Ya. Ini perlu diupayakan supaya semua bisa bergulir dengan sinergis. Nah, contoh komunikasi penyuluhan ini banyak kan, ya, berbagai bidang, ada kesehatan, pertanian, pendidikan, ya. Saya kira teman-teman sudah paham nih, pertanian, ada Bimas, dan nanti bisa kita lihat di YouTube ada tayangan tentang penyuluhan ya, yang berbasis digital, ya, atau harapannya lah. Nih, ini contoh Pak Rektor kita IPB dengan ini Kepala Pengabdian Masyarakat ya, dengan Profesor ini Aris kalau nggak salah nih, ya, Pateta. Ini menginisiasi pengembangan aplikasi inovasi teknologi ultra fine bubble. Jadi bawang putih ini kalau tidak dibantu teknologi ini, dormansinya sekitar hampir 6 bulan, tapi dengan teknologi ultra fine bubble 2 bulan bisa berkembang tumbuh hingga memperbagus produktivitasnya lebih cepat lagi. Juga ini kebetulan di daerah Tegal itu ya. Ada teknologi, kalau ini kan di aspek hulunya ya, di hilirnya ada bantuan atau kepedulian pemerintah setempat ya, dengan sinergi para pakar penyimpanan bawang putih dengan teknologi penyimpanan yang berbasis IT juga ya, untuk pengawetan yang lebih bagus ya. Nah ini, jadi tadinya bawang putih germinasinya ya 4-6 bulan menjadi separuhnya saja nih, lebih cepat. Ya. Jadi ultra fine teknologi adalah emerging teknologi untuk mendukung smart dan presisi agriculture. Jadi pertanian yang presisi lah. Ini bisa sudah mulai diaplikasikan tidak saja pada hortikultur, termasuk perkebunan sudah mulai. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang ya. Kemudian di bidang pendidikan ya, beberapa contoh, kita mungkin di UT ya sudah mulai, sebagaimana di Cina itu sudah lakukan untuk program-program pelancaran pengelolaan pendidikan. Ya. Kesehatan juga ada, ya. Bidang ketenaga kerjaan, ya. E-commerce ya, lingkungan hidup. Ini barangkali teman-teman sudah lihat ya, apa nih, banjir ya. Banjir di Pekalongan nih, Kota Batik, pewarnanya sampai membuat banjir berwarna nih, ada yang merah, ada yang biru nih. Nah, apa hal yang secara aspek komunikasi atau sosial bisa diperankan untuk mengatasi ini? Ya, mungkin dari tidak banjirnya, kemudian bagaimana para pengrajin lebih hati-hati ya, dalam pengelolaan hal-hal manajerial industri batik itu sendiri. Keluarga berencana, ya, ada kesehatan. Ya. Nah, sekilas ini info hasil riset beberapa tahun lalu di Indonesia, ternyata sudah juga ada memang 4 sektor industri yang membantu ini.
mensupport dengan IT ya. Sektor finansial, pertanian, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor agrologistik. Ini kaitannya pertanian juga. Ya. Ini kalau mau dibaca nanti satu persatu. Ya. Aplikasi finansial, lalu budaya, wisata, dan ekonomi kreatif, kemudian pertanian, agrologistik, ya. Dan secara umum peran dari teknologi informasi komunikasi memang di samping menyampaikan ya, mempersuasi, juga mengubah perilaku, mengubah pendapat atau opini, mewujudkan partisipasi, ya. Dan utamanya kalau berkaitan pembangunan ya atau penyuluhan itu untuk peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan manusia itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang pernah nggak lihat cover buku ini? Pak Kurnia pernah lihat nih atau Pak Hekal? Money Heist ya Pak? Ya? Belum saya Pak. Film belum ya? ini Ini kayak Social Movement and New Technology. Artinya apa nih berarti? Gerakan sosial. Dan Bahan sosial dan teknologi baru. ini saya cuplik beberapa ini di covernya buku itu seperti itu. Lalu ada gambar berikutnya. Ini apa ini? Social Movement and New Technology bukunya ya. Baca bawahnya nih. New media technologies allow user to become not merely receivers of the message, but also the creators and distributor of message. Artinya apa? Pak Oli tahu ya? Apa artinya Pak? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Marina yang tahu. Siapa yang bahasa Inggrisnya bagus? Rina, Pak. Nah, mana Bu Rina? Saya coba ya Pak. Ya. Teknologi media baru membolehkan pengguna untuk menjadi tidak hanya penerima pesan, tetapi juga menciptakan dan mendistribusikan pesan. Apa cirinya dari gambar ini? Bahwa statement itu benar. Apa dicirikan? Dia sedang memegang komputer dan mestinya itu terkoneksi dengan internet atau sedang membuat isi pesan kepada seseorang. Orang pihak lain ya? Iya. Jadi tidak saja dia sebagai penerima pesan, tapi ternyata bisa menjadi mungkin mengubah, mengedit atau sebagai kreator ya, lalu mendistribusikan pesan itu juga ya. Nah ini sangat dimungkinkan terjadi ketika ada ini teknologi baru ya. Kalau dulu kan masih lama teknologi lama mungkin hanya menerima ya, membaca itu sudah. Untuk mendistribusikannya perlu waktu ya, tidak langsung atau tidak cepat. Nah, kalau ini boleh Bu Rina lagi atau Bu Pera bisa nih. Bu Pera mana? Ada. Nah, coba terjemahkan Bu, bisa nggak Bu? Saya coba Prof ya. Ya. Media sosial secara ekstrim itu penting sebagai alat di Young Saudi Woman. yang sudah wanita muda di Saudi ya. Ya. Di tahun 2011. Ya. Mengorganisasikan protes again ya. Their country, negara mereka melakukan protes restriksi tentang ini pembatasan terhadap perempuan untuk perempuan menyetir, yang mengendarai ya. mobil. Ya. Terus? It's not only help. Ini tidak hanya membantu menyebarkan pesan, tetapi membuat virtual kolektif. That would have been really impossible to create kolektif virtual. Jadi ternyata dengan yang tadinya tidak mungkin untuk dilakukan di jalan ya, dengan bantuan virtual ya kan, pesan-pesan yang disampaikan secara media itu akan ternyata tes di Saudi yang tadinya perempuan tidak boleh mengendarai mobil sekarang boleh nih. Memang belum lama ya, kalau nggak salah 2019 atau 18 tuh. Tapi memang karena tuntutan itu para wanita muda di Saudi istilahnya mendobrak dengan cara itu istilahnya melalui media ya. Akhirnya sekarang dibolehkan ya. Kalau dulu kan harus ada pengawalan.
Jadi Gimana, Bu? jadi dengan media ini mereka melakukan suatu aksi sosial ya? Iya, iya. Social movement ya? Betul, betul. Social movement. Ini saya ambil 3 gambar ini dalam satu buku itu, ya. Dari covernya tadi, ini covernya ya, Social Movement and New Technology. Lalu si penulis mencantumkan gambar ini di halaman berapa nih? Halaman 10, yang ini halaman 48. Jadi bagaimana si penulis menunjukkan dengan media itu ternyata perubahan sosial terjadi ya dengan media. Nah, kita memang mungkin bisa memilah tadi dengan tugas kelompok tadi ya, ada yang teknologi cetak, ada yang audio, ada yang visual statis, ada visual bergerak. Mudah-mudahan kalau ada literatur atau referensi terkait boleh menjadi pembahasan begitu. Barangkali demikian ya sebagai untuk sesi praktikumnya. Memang kalau mata kuliah ini berangkat dengan praktikum. Kalau untuk materi saya bentuknya tugas terstruktur ya, mencari, membaca, lalu nanti persiapan untuk presentasi. Kalau boleh saya mau share salah satu mungkin video lagi nih. Mau? Masih bisa ya? Boleh, Pak. Prof, Boleh. izin, Prof. Boleh, Prof. Ya, silakan. Prof, izin, Prof. Waktu semester lalu, Prof, kami ada belajar teori lanjutan komunikasi. Ya. Nah, di situ ada di semester lalu, Prof. Oh, udah di sini ya? Ya, sudah di sini semester yang lalu, Prof. Ada mata terus? kuliah teori-teori komunikasi lanjutan. Di situ ada teori edutainment yang membahas tentang salah satunya itu Paulo Freire. Oh iya. Jadi ya kalau berangkat daripada nanti untuk pengembangan disertasi saya nanti, Prof, media ini ternyata berbasis pada pembelajaran yang mandiri dan merdeka ya, Prof ya. Iya. Jadi dia nggak harus menuntut kepada kepemimpinan ya, Prof, tapi dia bisa tidak harus menurut kepada instruksi dari pimpinan, tapi dia bisa saja belajar secara mandiri gitu, Prof ya. Iya. Melalui media. Bu Vera, pernah lihat film mengenai pendidikan di Eropa enggak? Oh, ada yang beberapa yang kemerdekaan pendidikan, pernah? Yang di versi yang Australia, Prof ya? Kalau nggak salah di Finlandia. Oh, Finlandia. Oh iya, itu kan termasuk cara yang belum, Prof. Nah, nanti boleh atau di YouTube juga ada saya kira. Iya. Oke, ya. Nanti bisa bertahap. Ibu juga ikut di mata kuliah itu ya, konstruksi teori ya? Iya, Prof. Tadi kan nanti barusan saya ngikutin kuliah komunikasi kepemimpinan. Jadi saya melihat bahwa kalau media ini memang merdeka belajar ya, Prof ya. Dia artinya individu itu belajar secara kebutuhan motivasi dia. Sebenarnya kalau gaya kepemimpinan itu kan berdasarkan instruksi. Jadi ada suatu paradigma yang berbeda mungkin, Prof. Iya. Memang media di sini kan sebagai sarana pendukung kan, tetapi siapa yang memanage, menggerakkan dan mengisi kontennya itu tetap akan menjadi penentu juga, ya kan? Oh iya. Saya coba mudah-mudahan tidak lama nih keluar dulu mau cari ini saya Prof close. Puji, Ya. izin tanya, Prof. Ini Ratih. Prof Puji ada e-book buku yang social movement tadi, Prof? Ada. Oh, iya, mohon berkenan, Prof. Nanti bisa di-share di grup, Prof. Iya. Nanti Terima saya kasih. coba ya. Bu Rati ini S2, S3 nih? S3 ya? Saya S3, Prof. Oh iya, KMP ya? Iya, Prof. Saya dosen pembimbing disertasinya Prof Puji. Iya. Oke, nanti saya cari karena berserakan nih, taruh di YouTube mana harus di folder yang mana. Ya. Oke. Terima kasih. Mau sama-sama. Yang petani sudah ya. Saya mau coba ini nih. Hidupkan YouTube dulu nih, coba ya.
seperti layaknya Sudah suatu kelihatan belum ya? yang ada di bumi. Jadi itulah tugas kita ke depan untuk Suaranya lebih ada, terus suara. mengeksplor Ada, biar Prof. tempat ini tuh semakin asri, semakin Nah, ini cantik. salah Jadi orang satu- datang itu benar-benar keluar Tolong dari situ dilihat ini. fresh. Saya Pungki Cahyono, itu kebetulan saya salah satu founder dan saya merangkap operasional di sini saat ini. Dan alamat Swarga Bumi Borobudur itu terletak di Dusun Ngaran dan Gopalan, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang. Jadi sebenarnya kita melihat fenomena tempat spot untuk top selfie ya. Dari situ kita masih memprediksi kayaknya ini tren ini kemungkinan masih bisa dipertahankan, bahkan dengan kemajuan teknologi mungkin bisa lebih meningkat karena ternyata perilaku masyarakat itu butuh tempat untuk eksistensi. Nah, dari sekian banyak riset akhirnya kita putuskan untuk di daerah Borobudur. Karena memang Borobudur itu kan memang ikon internasional juga, dan kebetulan memang di Borobudur tuh pengembangannya tuh cenderung banyak ke hotel sama tempat makan, belum ada tempat atraksi. Setelah ada beberapa survei dan studi yang kita lakukan dan rekomendasi dari pelaku wisata yang ada di daerah sini, kita diarahkan untuk mencoba mengeksplor di lingkaran sekitar candi. Nah, setelah kita eksplor, akhirnya kita menemukan, kalau saya bilang ini mutiara terpendam ya. Jadi lokasinya sangat dekat dengan Candi Borobudur, kemudian sektor bisnis wisata yang ada di sekitar sini itu sebenarnya sudah tertata. Cuma kita melihat ada satu peluang lokasi yang ini benar-benar bisa kita kembangkan, walaupun saat ini kondisi ini tuh sebenarnya kalau kemarau itu tandus karena memang sawah tak ada hujan, walaupun tantangannya juga banyak ya, salah satu pengairan dan segala macam. Nah itu kita juga bisa antisipasi, desain kita juga maksimalkan. Dari situ akhirnya kita muncullah ide ini. Jadi ada beberapa lokasi yang memang di sini ada pohon sengon gitu loh. Kita itu bisa menemukan ada satu spot yang di situ sengon semua. Jadi tidak hanya melulu sawah. Jadi ada beberapa yang kita bisa olah sebagai tempat untuk kayak kita kalau foto di tengah pohon-pohon sengon. Lokasinya itu memang benar-benar bagus, ada terasering, ada yang datar. Sana itu sebelah utara itu ada Candi Borobudur, sebelah selatan itu Bukit Menoreh. Kemudian kalau kita pagi itu sebelah timur itu jadi memang konsep awal kita memang hanya fokus untuk wisata top selfie dengan konsep persawahan. Karena memang ada beberapa hal yang kita harus jaga juga. Kita tidak mau menjadi pesaing bisnis yang ada di lokal sini. Seperti homestay ataupun rumah makan, kita tidak mau masuk ke ranah sana. Karena itu akan menjadi gesekan dengan masyarakat sekitar. Jadi memang kita pengembangannya pun nanti akan tetap pengembangan dengan konsep top selfie di area persawahan. Kalau ada kerumunan sedikit, ada semacam perhatian untuk jaga jarak dan segala macam. Oke, saya promonya. percepat. Kita lihat keadaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah khasanah pariwisata yang terutama ada di Jawa Tengah. Dan jangan lupa subscribe Cap Capung
Ya. Oke. Sudah lihat ya, teman-teman ya? Nah.